وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini hari Senin tanggal 6 Ramadan 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 15 Juli 2013, dan ini adalah merupakan pertemuan kita yang ke-6 membahas kitab Tauhid. Yang terakhir kita sudah masuk bab yang ke-6, tapi kita masih belum menyelesaikannya, yaitu kemarin kita sudah masuk bab qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab yang ke-6 tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Mengenai judul bab ini telah dijelaskan, kemudian juga ayat yang pertama surat Al-Isra 57 juga sudah dijelaskan dan tidak perlu diulangi lagi untuk menghemat waktu kita. Langsung aja kita masuk pada ayat yang berikutnya. Wa qauluhu ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri, yaitu anti terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Jadi surat ini atau ayat ini adalah merupakan tafsir daripada tauhid. Yang lalu sudah kita bahas la ilaha illallah, itu mencakup an-nafyu dan al-itsbatu. La ilaha nafyu, peniadaan, penafian. Yang selain Allah itu tidak ada, tidak boleh disembah, tidak boleh diagung-agungkan. Illallah, itsbat, penetapan. Yang disembah, yang diagungkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara maknanya pula adalah al-wala wal bara. Kepada siapa kita loyal, cinta, setia, dan kepada siapa pula kita berlepas diri, benci dan anti. Seperti di sini Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemarin sudah kita bahas siapa beliau. Beliau mengatakan kepada ayahnya, yang waktu itu ayahnya adalah kafir, musyrik, namanya Azar. Kepada ayahnya dan kepada kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Ya, aku benci, aku anti kepada apa yang kamu sembah, kepada kesyirikan-kesyirikanmu, kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Jadi di sini maksudnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, tauhid itu maknanya adalah ikhlas ibadah kepada Allah dan berlepas diri dari peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak cukup kita ibadah kepada Allah saja, tapi kita harus mengingkari peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya kita jangan ragu-ragu mengatakan orang kafir adalah kafir. Agama yang benar cuman Islam. Ibadah kepada Allah jangan syirik. Selain Islam adalah kafir. Selain Islam masuk neraka. Jangan ragu. Jadi gitu. Jadi tidak boleh kita bimbang. Ya, Islam adalah agama paling benar, tapi saya tidak mau mengkafirkan agama lain. Saya ragu-ragu mau mengkafirkan agama lain, karena semuanya sama-sama baiknya, dan nanti semuanya sama-sama masuk ke dalam surga. Semua agama adalah sama. Anda benar. Jadi harus kita tegas, yang benar cuman Islam.
Islam salah semuanya, kafir. Saya ingkari semua yang selain Islam. Nah, jadi gitu maksudnya. Ini baru orang yang bertauhid. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan beliau berkata kepada ayahnya sendiri, kepada kaumnya, aku berlepas diri, aku anti kepada semua yang kamu sembah selain Allah. Aku hanya mau ibadah kepada Allah saja yang telah memberikan petunjuk kepadaku. Mudah-mudahan jelas. Kemudian berikutnya lagi, wa qauluhu ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya diperintahkan untuk supaya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan bagi Allah agama. Diperintahkan beribadah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Satu. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Jadi di sini maksudnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ini berbicara tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu menjadikan rahib-rahib mereka, ahbar itu ulama-ulama mereka, dan rahib-rahib mereka, ahli ibadah mereka, sebagai Tuhan selain Allah. Jadi guru-guru agama mereka, rahib-rahibnya, ulamanya, ustadznya, ahli ibadahnya, itu dijadikan Tuhan selain Allah. Sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mendengar ini, sahabat Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, sahabat Adi ini dulu adalah merupakan ahli kitab, lalu masuk Islam, dulu Nasrani, lalu masuk Islam. Sahabat Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum, kami dulu ketika masih Kristen, masih Nasrani, tidak pernah nyembah pendeta, tidak pernah nyembah pastor. Ini kok dikatakan menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah? Karena sahabat Adi bin Hatim memahami menjadikan mereka Tuhan selain Allah berarti sujud, ya nyembah-nyembah kayak sujud gitu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan itu maksudnya. Maksudnya mereka, para pastor, para pendeta itu, ya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan kamu tunduk. Jadi kamu punya keyakinan bahwa para pendeta, para pastor itu punya hak untuk menghalalkan dan mengharamkan, dan kamu tunduk. Berarti kamu telah menjadikan mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Yang mana dikenal ini dengan syirik dalam apa? Syirik dalam ketaatan. Seakan-akan ada yang selain Allah itu berhak untuk ditaati secara mutlak. Dia boleh merubah-rubah hukum Allah dan kita tunduk secara mutlak. Nah, berarti kita telah menjadikan mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Jadi gitu. Dan nanti insya Allah ada bab yang secara khusus bahas masalah ini, ya. Jadi nanti insya Allah ada bab yang secara khusus bahas masalah ini, syirik dalam ketaatan. Jadi menjadikan orang sebagai Tuhan itu bukan berarti sujud, bukan gitu. Bukan itu saja. Maksudnya mengkultuskan dia, seakan-akan orang ini punya hak untuk membuat hukum, menghalalkan, mengharamkan, berarti kita sudah menuhankan orang ini. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya lagi dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 165. Wa qauluhu ta'ala wa minan nasi man
yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga termasuk daripada kesyirikan, namanya syirik dalam hal cinta. Mencintai selain Allah seperti cinta kepada Allah, bahkan melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu kan berarti kita benar-benar tunduk, patuh, hati kita penuh dengannya, itu cinta. Ya, nanti ada pembahasan khusus tentang ayat ini, nanti ada di sini ya, syirik dalam cinta. Insyaallah kita jelaskan saja pada saatnya nanti tentang permasalahan syirik dalam hal cinta. Kemudian berikutnya wa fis sahihi 'anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Di dalam riwayat yang sahih yaitu sahih Muslim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, haramlah harta dan darahnya, sedangkan hisab perhitungannya adalah terserah Allah. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah di dalam riwayat sahih ya, sahih Muslim melalui jalan sahabat Abu Malik Al-Asy'a'i. Abu Malik Al-Asy'a'i ya, beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi, namanya Sa'ad bin Tariq. Beliau sahabat Nabi, ayahnya juga sahabat Nabi. Dan beliau meninggal dunia pada sekitar tahun 140 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis ini dijelaskan tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah, tapi harus mengingkari yang selain Allah. Jadi kita harus tegas masalah akidah. Jadi tidak cukup hanya ibadah kepada Allah, tapi mengingkari yang selain Allah. Kalau kita ingin dianggap sebagai orang Islam yang terjaga hartanya dan darahnya. Karena orang Islam harus mengamalkan syariat. Kalau di negara Islam, orang Islam itu harus mengamalkan syariat. Kalau tidak mengamalkan syariat, dihukum. Adapun kalau kita mengamalkan syariat, dia mengamalkan syariat luarnya saja, dalamnya itu kafir, itu urusannya Allah. Seperti orang-orang munafik. Karena kita hanya menghukumi zahirnya saja. Jadi hadis ini jelas mengatakan kepada kita, tidak cukup hanya mengamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ibadah kepada Allah, ibadah, tidak cukup. Tapi harus mengingkari yang selain Allah. Jadi akidah ini harus tegas, al-wala wal bara'. Nanti ada bab yang sangat penting dalam akidah namanya al-wala wal bara'. Kepada siapa kita loyal, cinta dan setia, kepada siapa kita berlepas diri, benci dan bermusuhan. Ini akidah yang sangat penting, al-wala wal bara' ini. Karena itu tadi telah disinggung bahwasanya ya kita harus tegas mengatakan agama yang benar hanya Islam. Selain Islam adalah kafir. Harus gitu. Kalau kita tidak gitu, saya tidak berani mengkafirkan agama lain. Ya berarti kita sudah kafir. Karena kita tidak mau mengkafirkan orang kafir, atau kita ragu terhadap kafirnya orang kafir. Yahudi kafir apa tidak? Nasrani kafir apa tidak? Hindu kafir apa tidak? Buddha kafir apa tidak? Konghucu kafir apa tidak? Harus kafir. Kalau saya tidak berani mengkafirkan mereka, ya kamu kafir. Berarti apa? Berarti ragu terhadap Islamnya sendiri. Ini namanya akidah. Namun dalam hidup bermasyarakat kita tetap baik selama mereka baik kepada kita. Yang kemudian mereka dikenal sebagai kafir yang zimmi, yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mumtahanah.
8 dan 9. La yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dia kafir tapi dia baik kepada kita, tidak merangi kita, tidak ngusir kita, ya kita baik kepada mereka. Jadi hidup bermasyarakat tetap baik dalam hubungan sosial kemasyarakatan, duniawi kita tetap baik. Tapi urusan agama, lakum dinukum waliyadin, sendiri-sendiri agama, tidak boleh dicampur aduk. Karena itu tidak ada dalam Islam istilah ikut Natal bersama. Ya, Natal bersama. Orang Islam ikut Natalan, berarti ini adalah masuk neraka bersama. Ya, Waisak bersama, tidak ada. Biarkan Natal, orang Kristen biar Natal. Kita orang Islam tidak usah Natalan. Dan tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal. Bagaimana kalau orang Kristen mengucapkan selamat Idul Fitri? Ya silahkan, kita tidak nyuruh mereka. Dan kita tidak minta kepada mereka. Karena itu adalah umpan mereka. Idul Fitri mengucapkan selamat Idul Fitri. Harapannya ketika Natal kita bayar utangnya. Utangnya adalah mengucapkan selamat Natal. Tidak ada. Akidah tidak gitu. La ilaha illallah tegas. La ilaha illallah itu yang selain Allah adalah batil, palsu. Semuanya selain Islam itu adalah bohong, kafir, masuk neraka semuanya. Yang masuk surga hanya Islam saja. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya jelas. Ini adalah tafsir daripada la ilaha illallah. Ini adalah tafsir daripada tauhid. Kemudian dikatakan di situ wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Keterangan tentang bab ini adalah bab-bab yang berikutnya. Ya. Nah, kemarin kan kita bahas masalah tauhid, keutamaannya, memurnikannya, takut daripada syirik, berdakwah kepada tauhid ya. Nah, setelah selesai pembahasan ini baru mulai bab yang berikutnya nanti ini bab yang ketujuh, kita akan mulai bahas masalah syirik, apa saja syirik itu. Ya, jadi sekarang kita masuk bab yang ketujuh, yaitu mulai pembahasan tentang kesyirikan, apa saja syirik itu, macam-macamnya syirik. Karena itu sekali lagi ini adalah ilmu yang sangat penting. Sehingga kalau hadir diharapkan itu rutin mulai dari awal sampai akhir Ramadan, jangan absen. Sehingga benar-benar khatam kitab ini, faham tauhid. Nah, baru kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita menjadi orang yang ahli tauhid, muwahhidin insyaallah. Sekarang kita masuk bab yang nomor ketujuh. Babun minasyirki lubsul halaqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Bab ketujuh termasuk syirik memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Nah, di sini adalah perincian-perincian syirik. Ini kita sudah mulai berbicara tentang macam-macam syirik, yaitu kita akan berbicara tentang jimat. Yang mana di antara jimat itu kadang berbentuk gelang, kadang berbentuk benang dan semisalnya. Ya, kadang berbentuk benang, gelang dan semisalnya. Ini contoh saja. Nanti pada perinciannya banyak berbentuk cincin. Nanti ada matanya cincin itu. Ya, nanti matanya apa cincinnya? Kecubung, khasiatnya apa? Nanti supaya dicintai orang, supaya dagangannya laris dan macam-macam. Ya, seperti itu. Atau jimatnya berbentuk pedang, keris ya, keris Nogososro. Nogososro motoy moto apa jenenge? Mata ada istilah Nogososro motoy apa ngono. Sakti nanti hilang enggak bisa balik lagi. Hilang selama-lamanya. Jadi termasuk syirik itu semuanya liraf'il bala, yaitu untuk menghilangkan bala, mengusir. Jadi berarti bala sudah turun untuk diusir dengan jimat. Atau daf'il bala, untuk menangkal.
dia belum kena, pakai jimat dulu supaya nggak kena. Jadi sudah kena untuk menyembuhkan, belum kena untuk membentengi. Semua itu adalah bentuk kesyirikan. Nah, di sini ada kaidah yang sangat penting. Ini rumus. Ini rumus ya. Kalau antum faham rumus ini, insya Allah gampang memahami bab ini. Bab tentang jimat. Ya, rumusnya jimat. Rumusnya ada tiga. Rumusnya ada tiga. Yang pertama-tama, kita tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab. Kita tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali apabila ada dalilnya. Kecuali apabila ada dalilnya atau terbukti mujarab. Terbukti mujarab. Ini rumus yang pertama. Jadi kita tidak boleh menjadikan sesuatu itu sebagai sebab kecuali kalau memang ada dalilnya bahwa itu adalah sebab yang disyariatkan atau memang itu terbukti mujarab bahwa itu memang bisa. Ya. Nah, sebelum kita masuk yang kedua, contohnya dulu. Ya. Contohnya, misalnya sebab-sebab yang disyariatkan seperti berobat ke dokter. Ini kan sebab ya. Sebab, sarana. Jadi sebab itu sama dengan sarana. Berobat ke dokter boleh apa enggak? Boleh, disyariatkan. Malah kita dianjurkan berobat ke dokter. Atau juga berobat-berobat yang ada dalilnya secara syar'i. Berobat memakai habbatus sauda, jinten hitam, boleh apa enggak? Boleh, ada dalilnya. Atau minum madu juga boleh, ada dalilnya. Atau enggak ada dalil tapi dibolehkan oleh syariat karena memang terbukti mujarab. Contohnya apa? Contohnya pengobatan-pengobatan herbal. Pengobatan herbal boleh apa enggak? Boleh. Karena memang terbukti bisa memberikan kesembuhan, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terbukti. Atau minum obat, ya minum obat apalah, obat macam-macam, ya bodrek atau apa yang lainnya, ya memang terbukti boleh. Atau pakai obat yang dioleskan, ya apa, Primason, ya atau yang lainnya, boleh. Ini terbukti mujarab, memang terbukti seperti itu. Jadi sebab yang dipakai, sarana yang dipakai harus sarana yang diizinkan oleh syariat, yang ada dalilnya, atau sarana itu adalah sarana yang memang terbukti. Ini yang pertama. Berarti kalau sarana itu enggak diizinkan oleh syariat, apalagi juga enggak terbukti, berarti enggak boleh. Contohnya apa? Contohnya memakai jimat. Pakai jimat. Oh, gelang ini bisa menyembuhkan. Gelang ini bisa nangkal, enggak dibolehkan. Karena secara syariat sudah melanggar, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi juga enggak terbukti. Itu kan tergantung sugesti. Kan sekarang ini ada orang pakai kalung atau gelang dari apa yang putih-putih warnanya itu? Apa? Dari apa? Apa? Ada kok yang harganya mahal itu loh. Katanya untuk darah tinggi atau apa, katanya bagus. Itu enggak, itu syirik itu. Kenapa? Karena itu enggak secara syar'i dilarang ya. Itu termasuk dalam kategori jimat. Kemudian enggak terbukti. Anda pakai, Anda yakin ada khasiatnya. Gara-gara apa? Sugesti. Tapi kalau orang yang pakai enggak percaya sama sekali, enggak ada khasiatnya. Berarti memang enggak terbukti. Tapi coba Remason, yakin enggak yakin ya panas. Iya, berarti terbukti. Obat-obat. Iya, obat apa diminum aja. Yakin enggak yakin ya terasa obatnya, khasiatnya apa. Seperti itu. Jadi ini penting. Sehingga kalau kita kembali kepada, mohon maaf kalau bicara ponari lagi ya, karena kan kemarin kan cepat terjadi luar biasa kesyirikan. Batu yang katanya dari langit, ya, bisa dimasukkan air, bisa untuk menyembuhkan penyakit dan yang lainnya. Nah ini sebab yang dilarang oleh syar'i. Ini masuk kategori
jimat-jimatan. Sama dengan orang pakai cincin yang ada matanya, katanya matanya ini apa kecubung, ini itu macam-macam, atau akik khasiatnya ini dan itu, itu sama. Tapi kalau kita pakai cincin tidak punya keyakinan gitu-gitu tidak apa-apa, untuk perhiasan boleh. Bahkan Rasulullah SAW juga memakai cincin. Ini rumus yang pertama. Jadi sarana atau sebab yang dipakai itu adalah sarana yang diizinkan oleh syariat, yang tidak melanggar syariat, yang ada dalilnya, atau yang memang terbukti dia itu mujarab. Ya, seperti berobat ke dokter, minum obat, atau jamu-jamu, dan misalnya obat oles dan misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bergantung kepada sebab itu. Ya. Jadi kita tidak bergantung kepada sebab itu. Tetap bergantungnya kepada Allah. Ini hanya perantara saja. Dokter ini perantara saja. Sehingga kita bergantungnya bukan kepada dokter, bergantungnya kepada Tuhannya dokter, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bergantungnya bukan kepada obat, bukan kepada herbal, bukan kepada semua itu, bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini sebab. Allah nyuruh saya berobat, saya berobat. Ya, ini sebab saja. Tidak bergantung kepada obatnya, tidak bergantung kepada sebabnya, tapi bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi penyebab segala-galanya. Kemudian yang ketiga, rumusnya adalah bahwasanya sebab atau sarana itu sehebat apapun, sedahsyat apapun, seagung apapun, maka tetap tergantung kepada keputusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kepada takdirnya Allah, keputusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istilahnya itu ya, dokternya dokter yang paling hebat, sekolahnya sudah keliling dunia, gelarnya banyak, obatnya obat yang paling mujarab. Ya, kalau Allah belum memberi kesembuhan, ya tidak sembuh. Ya. Sebaliknya dokternya dokter biasa, murah lagi bayarnya, obatnya harganya murah. Allah memberikan kesembuhan, sembuh apa enggak? Sembuh. Jadi tetap tidak keluar daripada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, 3 rumus ini penting dalam masalah jimat. Sehingga jangan sampai nanti ada orang mengatakan, saya datang ke dukun, tapi kepercayaan saya tetap kepada Allah. Boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Karena pergi ke dukun melanggar yang keberapa tadi itu? 1, 2, apa 3? Melanggar yang ke-1. Karena pergi ke dukun secara syar'i sudah dilarang. Jadi ini rumusnya pokoknya ini. Jadi yang pertama itu sebabnya atau sarananya harus sarana dan sebab yang diizinkan Allah, diridhoi syariat, dibolehkan syariat, tidak melanggar syariat, atau benar-benar terbukti. Loh ya, dukun ini terbukti. Seandainya pun terbukti itu adalah dilarang Allah, dan terbuktinya dukun itu adalah kebetulan saja. Ya. Kalau memang dia sakti, semua orang datang sembuh. Nah ini tidak ada yang sembuh, ada yang tidak. Ya memang kebetulan sembuh. Ya. Karena dukun itu benarnya 1, bohongnya 99. Anehnya bohong 99 kita lupakan semuanya, benar yang 1 kita pegang erat-erat. Nanti ada babnya itu. Nanti ada pembahasan khusus masalah itu. Jadi rumus tadi itu amat sangat penting, karena tujuannya Islam ini agama yang sempurna. Islam ini benar-benar memberantas penyembahan kepada berhala. Sementara percaya kepada jimat-jimat itu masih mengajak kita untuk menyembah berhala. Berhalanya adalah jimat. Ya, dan orang yang pakai jimat itu hatinya pecah-pecah. Ya, kalau nanti keluar rumah jimate kari ya oma. Ya apa? Ate nang Surabaya sampai teko Lawang jimate digoleki kari. Ya apa?
Waduh, jimate kari wis hancur wis. Ya, syirik dia. Tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan di sini firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat nomor 38. Wa qaulullahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah berkehendak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang berserah diri, bertawakal. Surat Az-Zumar ayat nomor 38. Jadi ayat ini benar-benar mengajarkan tauhid yang luar biasa. Bahwasanya ya, semua yang selain Allah, ya siapapun dia, malaikat, nabi, rasul, wali, orang soleh, jin, semuanya ya tidak akan bisa memberikan kepada kita manfaat atau madarat. Kalau seandainya Allah memberikan madarat kepada kita, menjadikan kita sakit, miskin, kena bencana atau yang lainnya, mereka bisa tidak menghalang-halangi supaya tidak sampai kepada kita madarat itu? Tidak bisa. Tapi kalau Allah mau memberikan kepada kita rahmat, memberikan kesehatan, sejahtera, kekayaan, rezeki, kebaikan, mereka bisa enggak menghalang-halangi supaya tidak sampai? Tidak akan bisa. Berarti bergantungnya adalah kepada Allah, tawakalnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini dan ayat-ayat semisal ini dalam Al-Qur'an banyak. Ini ayat yang memutuskan ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Jadi hati kita itu hanya bergantung kepada Allah. Yang bisa memberi manfaat Allah, yang bisa memberi madarat atau nolak madarat adalah Allah. Jadi jangan ada ketergantungan kepada selain Allah. Jangan kita punya keyakinan sedikit pun bahwa yang selain Allah bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak madarat. Tidak bisa. Dan ini juga doa yang selalu kita baca di dalam zikir setelah salat, yaitu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima man'ata. Kalau Allah memberi kita, tidak ada yang bisa mencegah. Kalau Allah tidak memberi kita, tidak ada yang bisa memberi kita. Inilah namanya akidah. Jadi bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya an Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqah min sufrin wa qala ma hadhihi qala minal wahinah qala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bihi. Dari sahabat Imran bin Husain, semoga Allah meridainya. Ya, sahabat Imran bin Husain, beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahabat, ayahnya juga sahabat. Jadi beliau dan ayahnya adalah sahabat. Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau masuk Islam, ayahnya juga masuk Islam, saudara perempuannya juga masuk Islam. Dan beliau kemudian hijrah ke Basrah, ke Irak, dan meninggal dunia di sana pada tahun 52 Hijriah. Sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu menuturkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki terdapat di tangannya gelang kuningan. Jadi waktu itu Nabi melihat ada seorang sahabat memakai gelang dari kuningan. Ya, gelang dari kuningan. Kalau istilah kita ini ya jimat. Ini gelang ini hanya sekedar contoh. Maksudnya adalah jimat. Jimatnya berbentuk apapun,
berbentuk gelang, berbentuk kalung, berbentuk cincin, atau apa saja yang kita punya keyakinan-keyakinan. Kalau kita berkeyakinan bahwa jimat ini adalah sebab saja, yang menyembuhkan Allah, yang beri manfaat Allah, yang menolak madarat Allah, cuman ini adalah sebab saja, maka ini masuk syirik asghar, syirik kecil ya. Namun jangan dianggap remeh, karena syirik kecil adalah merupakan dosa besar yang paling besar. Tapi kalau kita berkeyakinan jimat itu adalah yang memberikan manfaat dan madarat, maka ini adalah syirik akbar, yang menjadikan orang keluar dari Islam dan dia kekal di neraka selama-lamanya. Jadi beda ya tadi ya. Jadi jimat bisa menjadi syirik asghar, bisa menjadi syirik akbar. Dia menjadi syirik asghar, syirik kecil kalau kita berkeyakinan ya bahwa yang memberi manfaat Allah, madarat dari Allah, semuanya Allah, Allah, Allah. Cuman ini hanya sebab saja. Ini syirik asghar. Karena itu bukan sebab secara syar'i. Tapi kalau kita berkeyakinan bahwa jimat itu adalah yang memberikan manfaat dan madarat, maka syirik akbar. Tapi syirik asghar pun jangan diremehkan, karena syirik asghar adalah merupakan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Jadi waktu itu Rasulullah SAW melihat ada seorang sahabat pakai gelang dari kuningan, istilahnya pakai jimat ya, berbentuk apapun. Kemudian beliau mengingkari, apa ini? Apa-apaan kamu ini? Jadi ini istifham ingkari ya, untuk mengingkari. Apa-apaan kamu ini? Lalu orang itu jawab, untuk menangkal penyakit ya, mengobati penyakit atau nangkal penyakit. Lalu kata Rasulullah SAW, lepaskan itu, karena tidak menambahmu kecuali lemah. Ini kata-kata yang keras. Dalam bahasa Arab inzi'ha itu kata-katanya keras. Inzi' artinya adalah al-jadbu biquwwah, lepas sekarang juga. Jadi inzi'ha itu jadi lepas ya, dicabut gitu loh ya. Ini artinya Rasulullah mengingkari dengan pengingkaran yang sangat keras. Jadi inzi'ha itu lepas dengan keras. Gini, lepas sekarang juga secepatnya, karena tidak menambahmu kecuali lemah. Jadi oleh Rasulullah didoakan malah kebalikannya. Tujuan dia supaya kuat, supaya selamat, didoakan kamu tambah lemah, tambah tidak selamat pakai jimat itu. Kemudian ditambahi lagi oleh Rasulullah SAW, kalau kamu mati sementara gelang itu masih ada padamu, kamu tidak akan untung selamanya. Kalau kamu mati masih punya jimat, kamu tidak akan untung selama-lamanya, karena kamu mati masih membawa kesyirikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi, diterangkan oleh Syekh Freh bin Shalih Al-Bahlal dalam kitab beliau Takhrij Ahadits Muntaqadah fi Kitab Tauhid, bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, yang bisa dijadikan hujjah. Ya. Jadi ini adalah pengingkarannya Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini juga disahihkan oleh Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Az-Zahabi. Ya, jadi hadis ini sahih. Kalau ada yang mengatakan dhaif, yaitu pendapat. Setelah diteliti secara ilmiah, hadis ini adalah sahih. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, beliau terkenal sebagai imam ahli sunnah wal jamaah. Ilmunya sangat mendalam ya, terkenal ya, kitab-kitabnya sangat banyak. Yang paling terkenal adalah Musnad Imam Ahmad, dan beliau adalah muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan sangat dicintai oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan beliau membela ahli sunnah luar biasa, sampai beliau masuk penjara, disiksa semuanya demi membela akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan beliau wafat pada tahun 241 Hijriyah. Ketika beliau wafat, yang ngubur berapa? Yang ngubur itu alaf wasitin alaf, sekitar itu. Yang ngubur sekitar 1.060.000 kaum muslimin yang ngubur. Yang ngubur jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dari seluruh negeri, dari mana-mana datang untuk ngubur jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal. 1 juta lebih yang ngubur.
Sehingga ketika orang-orang kafir melihat jenazah yang luar biasa, yang ngubur hebat kayak gini, sampai-sampai waqila aslama yauma mautihi 20.000 minal yahud wan nasara. Jadi ketika wafatnya Imam Ahmad, dikubur 1 juta orang lebih, Yahudi dan Nasrani terkagum-kagum melihat itu. Disebutkan bahwasanya pada hari itu ada 20.000 Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Langsung syahadat, mengatakan ini bukan orang biasa ini, yang ngubur 1 juta lebih ini. Subhanallah. Nah, kalau kita baca biografinya beliau, memang luar biasa Imam Ahmad bin Hanbal. Kita kembali kepada hadisnya. Di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari dengan pengingkaran yang sangat keras orang yang pakai jimat. Karena jimat itu adalah sebab yang tidak disyariatkan, sebab yang dilarang oleh syariat, tidak boleh. Dan Rasulullah mengingkari. Sehingga di sini ada faedah bahwasanya ingkarul mungkarat asyirkiyah. Jadi mengingkari kemungkaran itu termasuk pengingkaran dalam hal kesyirikan. Selama ini kira-kira kita ngingkarin enggak kesyirikan-kesyirikan ini? Ya, ada orang zina ribut, ada orang minum khamr ribut, ada orang narkoba ribut, ada orang korupsi ribut. Betul itu. Itu adalah kemungkaran. Tapi ada orang syirik, pernah enggak kita ribut? Enggak ada. Bahkan ada apa namanya? Ada majalah yang isinya itu dari halaman 1 sampai halaman terakhir iklannya dukun semuanya. Iklannya dukun, iklannya jimat. Ada enggak yang ingkari? Enggak ada. Padahal ini adalah kemungkaran yang harus diingkari nomor 1. Ingkarul mungkarat asyirkiyah. Jadi ini bahaya sekali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang mati masih punya jimat, maka dia tidak akan untung selama-lamanya, karena dia mati masih membawa kesyirikan. Jadi hati-hati yang punya jimat. Ya, hati-hati, jangan sampai mati dalam keadaan punya jimat, tidak akan untung. Ya, apalagi jimatnya berbentuk keris-keris dan yang lainnya, ya, dari gunung kawi dan gunung yang lain-lainnya. Kemudian berikutnya lagi, walahu an Uqbah bin Amir marfu'an, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Uqbah bin Amir, salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat terkenal, dan beliau meninggal dunia kurang lebih sekitar tahun 60 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Secara marfu, maksudnya marfu itu ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menggantungkan tamimah, maka semoga Allah tidak menyempurnakan atau memenuhi hajatnya. Dan barang siapa menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak menjadikannya dalam ketenangan. Ya. Jadi tamimah atau wada'ah itu intinya adalah jimat. Intinya gampangnya itu adalah jimat. Kalau tamimah tujuannya untuk mendapat ketenangan, kalau tamimah untuk mendapat kesempurnaan dalam hajatnya, kalau wada'ah untuk mendapatkan ketenangan. Tapi oleh Rasulullah didoakan kebalikannya. Ingin tenang pakai jimat, mudah-mudahan tambah tidak tenang. Ingin sempurna pakai jimat, mudah-mudahan tambah tidak sempurna. Ingin naik pangkat pakai jimat, mudah-mudahan pangkatnya tambah mudun. Ingin lulus pakai jimat, mudah-mudahan tambah gak lulus. Ingin laris pakai jimat, mudah-mudahan tambah bangkrut pekerjaannya. Ingin sembuh pakai jimat, mudah-mudahan tambah loro. Jadi istilahnya gitu. Jadi didoakan kebalikan daripada maksudnya. Dan ini adalah pengingkaran dalam hal kesyirikan. Jadi Islam itu tidak kenal jimat-jimatan yang seperti ini. Inilah yang menjadi sumber kesyirikan. Gara-gara jimat inilah maka timbul penyembahan kepada berhala lagi. Berhalanya berbentuk jimat, ya. Dan orang yang sudah tergantung kepada jimat itu, kalau tidak datang ke dukun tidak enak. Ada masalah sekecil apapun tidak datang ke dukun, tidak dapat jimat, tidak enak. Jadi tauhidnya sudah rusak, hatinya sudah rusak. Fokusnya bukan kepada Allah, fokusnya kepada dukun, fokusnya kepada jimat. Padahal bayar nanti diakali.
Dan jimatnya tidak ada faedahnya. Sampai ada seorang istri, seorang ibu datang ke saya mengadukan suaminya. Suaminya suka datang ke dukun, ya. Suaminya punya jimat banyak. Berapa jimatnya? Jimatnya sak tas kresek. Ya, sak tas kresek jimat kabeh sih. Jadi mungkin dia ada problem dikit ke dukun dapat jimat lagi. Problem dikit ke dukun lagi dapat jimat lagi. Bayar ke dukun, bayar, tidak ada gratis. Wong dukun ya kerja golek duit. Iya. Jadi jimatnya sak kresek. Saya bilang dibakar aja, Bu. Ini diakali mbek dukun kabeh ini. Jimat dari kulit rusa, kulit apa lagi? Ya, dibohongi oleh dukunnya. Jadi hati-hati, ini doanya Rasulullah mustajab. Jadi orang kalau pakai jimat tujuannya apa? Maka oleh Rasulullah SAW didoakan kebalikannya. Kebalikannya, kepingin sukses tambah gagal, kepingin sugih tambah melarat, kepingin munggah pangkat tambah mudun pangkate. Ya, dan seterusnya. Kemudian wa fi riwayah man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan barang siapa menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat syirik. Jadi menggantungkan jimat berarti telah berbuat kesyirikan. Ini hadis ini sahih, ya, dijelaskan oleh Syekh Frey panjang lebar dengan hujjah yang ilmiah, sahih hadis ini. Bahkan hadis ini ada ceritanya. Ceritanya saat itu datang kepada Rasulullah SAW 10 orang untuk membaiat Nabi, baiat Nabi ya, sumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian oleh Rasulullah SAW dibaiat 9 orang saja. Yang satu tidak dibaiat oleh Nabi. Lalu mereka tanya, ya Rasulullah, bay'ata tis'ah wa amsakta an hada. Ya Rasulullah, Anda baiat orang 9, yang satu Anda tidak mau baiat, kenapa? Apa kata Rasulullah SAW? Inna alaihi tamimah, karena orang ini bawa jimat. Ya, saya tidak mau. Dia masih percaya kepada jimat, saya tidak mau. Kemudian fa'adkhala yadahu faqata'aha fabai'ahu. Lalu jimatnya itu diambil dan dipotong-potong. Nah, baru Rasulullah SAW mau membaiatnya. Lalu beliau mengatakan, barang siapa yang menggantungkan jimat tamimah berarti dia telah syirik. Ya, jimat. Dan ini jimat ini umum ya, semua jimat. Karena dalam Islam tidak ada jimat-jimatan, tidak ada. Bahkan nanti ada babnya secara khusus. Walaupun yang digantungkan adalah ayat-ayat Al-Quran, jimatnya berupa ayat-ayat Al-Quran, tetap tidak boleh. Nanti ada hadits, ada riwayatnya. Jadi Al-Quran bukan dibuat jimat. Al-Quran itu dibaca, difahami isinya, kemudian dipraktekkan, bukan dibuat jimat. Kemudian selanjutnya hadis yang terakhir, Wali bin Abi Hatim an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu annahu ra'a rajulan fi yadi khayt minal humma faqata'ahu wa tala qaulahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, ya, Ibnu Abi Hatim beliau adalah Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idris bin Al-Mundhir Ar-Razi Al-Handali At-Tamimi, seorang ahli hadis besar, terkenalnya adalah Ibnu Abi Hatim. Dan beliau wafat pada tahun 327 Hijriah. Meriwayatkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah ibnul Yaman, ya. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, beliau adalah sahabat, ayahnya juga sahabat. Jadi Hudzaifah ini sahabat, bapaknya Al-Yaman juga sahabat. Dan sahabat Hudzaifah ini adalah sahabat istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau punya rahasia disampaikan kepada Hudzaifah, sehingga terkenal sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang menjadi tumpuan rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah diberitahu oleh Allah nama-nama orang munafik, Hudzaifah diberitahu nama-nama mereka. Ya, sahabat Hudzaifah. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 36 Hijriah. Ketika itu sahabat Hudzaifah melihat ada seorang laki-laki yang di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas. Ya, jadi benang maksudnya adalah jimat untuk mengobati sakit panas. Faqata'ahu, lalu oleh sahabat Hudzaifah jimatnya itu dipotong-potong. Ya, dipotong-potong jimatnya. Kemudian sahabat Hudzaifah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ayat 106,
Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Bayangkan ya, ini pakai jimat. Padahal kalau jimat itu kalau yakinnya kepada Allah ya, tapi percaya kepada jimat, itu adalah syirik asghar. Tapi sahabat Hudzaifah membawakan ayat yang ditujukan kepada syirik akbar. Jadi ayat ini Yusuf ayat 106 maksudnya banyak orang itu beriman, tapi di samping beriman mereka juga menyekutukan Allah, masih melakukan syirik asghar atau syirik akbar. Disebutkan di dalam riwayat yang lebih lengkap lagi, ketika itu sahabat Hudzaifah menemui satu orang sedang sakit. Ketika dipegang tangannya, orang itu membawa jimatnya berupa benang. Lalu sahabat Hudzaifah tanya, apa ini? Orang itu bilang, ini adalah jimat untuk ngobati aku. Lalu oleh sahabat Hudzaifah dipotong-potong, dirusak jimatnya ya. Kemudian sahabat Hudzaifah mengatakan, lau mitta wa hiya alaik ma sallaitu alaik. Kalau kamu mati masih punya jimat, aku tidak akan nyolati jenazahmu. Wah, ini pengingkaran yang keras. Jadi kalau kamu mati masih bawa jimat, punya jimat, aku tidak akan menyolati jenazahmu, karena kamu mati dalam keadaan membawa kesyirikan. Jadi ini juga wajib mengingkari kemungkaran-kemungkaran, terutama dalam hal kesyirikan. Dan juga di sini boleh kita merusak jimat tanpa seizin pemiliknya. Yang penting tidak timbul kemungkaran yang lebih besar lagi. Jadi artinya orang itu setelah jimatnya dirusak, orang itu tidak marah, boleh. Jadi ada orang punya jimatnya kita rusak, orangnya tidak marah, tidak apa-apa. Tapi kalau orangnya marah, timbul nanti madharat yang lebih besar, perkelahian dan yang lainnya, ya kita timbang-timbang. Karena kan Rasulullah selesai menyuruh kita kalau melihat kemungkaran, pertama-tama dirubah dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan hati, dan itu adalah iman yang paling lemah ya. Karena itulah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan surat Yusuf ayat 106 tadi, kata sahabat Ibnu Abbas, kalau kamu tanya mereka siapa pencipta mereka, mereka jawabnya apa? Allah. Tapi kenyataannya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Jadi banyak orang itu beriman, tapi banyak pula dari mereka itu masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk percaya kepada jimat-jimatan dan semisalnya. Iya. Ini nanti masih bersambung bab yang berikutnya, masih tentang pembahasan masalah jimat dan juga tentang ruqyah. Termasuk juga pembahasan tentang pelet ya, al-peletu. Jadi pelet itu kalau istilahnya orang-orang pesantren adalah mahabbah. Supaya orang laki dicintai oleh orang perempuan, perempuan dicintai laki-laki. Nah, itu bagaimana hukumnya? Insyaallah besok kita bahas. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Ini sudah banyak SMS yang masuk. Ini sekitar 40 yang masuk SMS-nya. Kalau dijawab semuanya insyaallah sampai jam 9 malam. Jadi kalau Anda yang belum terjawab, mohon maaf ya. Ini kalau menurut jadwal, kalau kita konsekuen, waktu kita tinggal 5 menit ini. Pertanyaannya ada 40 lebih ya. Jadi kalau belum terjawab, ya mohon dimaafkan. Saya pilih aja yang fokus kepada materinya. Ustadz, orang tua saya dulu mempunyai ilmu kebal dan sekarang sudah meninggal, dan saya tidak tahu apakah dia sudah bertobat atau belum. Apakah yang harus saya lakukan, dan masihkah dia bisa diampuni kalau saya mendoakannya? Antum percaya tidak ada orang kebal? Percaya tidak ada orang kebal? Kalau saya tidak percaya. Ya, orang kebal. Coba sih, ya kita bacok dulu kebal tidak dia. Wallahu alam ya. Ada apa tidak ilmu-ilmu kayak gini? Kalau saya tidak percaya. Mungkin yang mukul dia itu temannya sendiri, jadi kebal dia. Tapi kalau yang mungkin ahli tauhid tembus. Ya. Kalau yang mukul dia itu orang yang tidak percaya pada kebal-kebalan, tembus, masuk, mati dia. Ya.
Seandainya orang punya keyakinan ilmu-ilmu kebal kayak gini, ya harus taubat kepada Allah, karena mesti ada kesyirikan-kesyirikan kan prakteknya. Ya, ya doakan saja, mudah-mudahan oleh Allah diampuni. Doakan mudah-mudahan oleh Allah diampuni. Kalau memang mati dalam keadaan belum taubat. Apakah orang yang berkeyakinan bahwa agama Islam adalah terbaik menurut pemeluknya, tapi yang lain adalah terbaik menurut pemeluknya juga, apakah hal ini termasuk membatalkan tauhid dan agama Islamnya? Ini kata-kata yang masih samar-samar, tidak boleh. Islam itu harus, akidah harus tegas. Jadi jangan mengatakan Islam itu baik menurut pemeluknya, agama lain juga baik menurut pemeluknya, jangan ngambang. Jadi harus tegas, Islam agama yang terbaik, selain Islam adalah agama palsu, harus gitu. Itu namanya akidah, itulah namanya tauhid, itulah namanya al-wala wal bara. Jadi jangan ngambang ya. Ya, saya pilih aja yang fokus dengan materi. Ini pertanyaannya banyak ya. Banyak yang tanya juga tentang sungkem-sungkem macam-macam. Ustaz, tadi disebutkan Kristen adalah kafir. Mohon penjelasan beda kafir dan ahlul kitab, dalam hal ini Nasrani. Karena laki-laki menikah dengan wanita Nasrani dihalalkan, jazakallahu khairan. Iya, Kristen dan Yahudi dan Nasrani adalah ahli kitab, tapi mereka sudah kafir. Dulu pada zaman Nabi Musa, Nabi Isa mereka masih benar, dan sekarang mereka sudah kafir, menyekutukan Allah. Tapi walaupun mereka sudah kafir, hukumnya masih diperbolehkan. Laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab masih boleh. Jadi ada hukum-hukum perkecualian antara ahli kitab ya dengan orang-orang kafir yang lainnya, masih ada perkecualian. Di antaranya masalah pernikahan dan masalah sembelihan. Ya, sembelihannya ahli kitab masih boleh kita makan, dengan catatan mereka nyembelihnya secara syar'i ya, disembelih secara syar'i, bukan disetrum, bukan dicekik dan semisalnya. Jadi mereka kafir, ahli kitab itu sudah kafir sekarang. Tapi memang ada hukum-hukum perkecualian. Bagaimana dengan jimat berupa tulisan huruf Arab yang diletakkan di pagar-pagar atau tembok depan rumah? Ya sama saja. Mau huruf Arab, mau huruf Latin, mau huruf apa saja sama. Ya. Jadi jangan dikira kalau nanti bahasanya bahasa Arab, jimatnya tidak apa-apa. Pernah ada satu orang punya jimat bahasa Arab, saya kepingin tahu apa isinya. Saya buka jimatnya, saya baca tulisannya, ternyata isinya itu manggil-manggil jin. Ya, ada nyebut-nyebut namanya jin. Bahkan ada mantra-mantra, mantranya bahasa Arab. Ya, jinnya itu yashrabu daman wa yaqulu idoman. Jinnya itu ngombe gete, mangan belung, ya. Itu kan cuman bahasanya bedanya bahasa Arab. Kan ada juga mantra bahasa Jawa. Jaran ijo melayu ngalor, jaran abang melayu ngidul. Ini padha ae. Cuman bahasanya ini bahasa Arab, ini bahasa Jawa. Ada seorang yang mengatakan jangan takut berbuat sesuatu walau itu nanti dikatakan syirik. Ini syirik, itu syirik, semua dikatakan syirik. Itu katanya ulama tersebut. Bagaimana pendapat Ustaz tentang perkataan ulama ini yang diamini oleh ratusan orang yang menghadiri acara tersebut? Ya, ilmu itu kan belajar kan. Ilmu belajar. Jadi ilmu itu ukurannya bukan orang awam. Kalau orang awam ini yang ikuti saja, diajak kemana-mana yang ikut, diajak masuk sumur ya ikut orang awam. Jadi kalau dikatakan ini syirik, ada dalilnya enggak, ada hujahnya, alasannya, argumentasinya. Ya kita coba bicara secara ilmiah, bahas secara ilmiah dan pakai dalil seperti itu. Jadi kalau memang syirik ya syirik. Kalau bukan syirik jangan dibilang syirik. Seperti itu. Seperti kemarin orang pakai tasbih dikatakan syirik. Ya enggak betul. Pakai tasbih bukan syirik. Ya. Mohon saran Ustadz, dan apakah ada doa khusus untuk bayi berumur 18 bulan agar tidak kejang-kejang atau step lagi? Karena sudah 2 kali step, orang tuanya bingung, sudah dibawa ke bidan,
kemudian dibawa ke kiai, kemudian diberi kalung kayaknya jimat. Jazakumullah khair wa iyyakum. Iya. Step itu ya berobat ke dokter, bukan pakai jimat, bukan pakai kalung. Jadi berobat ke dokter, kalau tidak cocok ya berarti dokternya ya tidak cocok, ganti dokter yang lainnya. Obatnya tidak cocok, ganti obat lain. Sambil juga didoakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau diberi kalung berupa jimat-jimat, jangan. Islam tidak kenal jimat. Yang kita bahas ini adalah masalah jimat. Tidak ada jimat-jimatan dalam Islam. Kalau ada yang lainnya malah berbicara kita harus pakai jimat, ya silahkan. Kan kadang gitu ya. Begitu ada ceramah di sini jimat tidak boleh, nanti ada yang berusaha nandingi kita harus pakai jimat, kita memasyarakatkan jimat. Ya sakarepmu, gak ngurus. Kon gaya jimat, awake dhewe gak nggae jimat. Mari, gak usah ribut, ngono ae. Ya gitu aja kok repot. Yang penting kita tidak mau jimat, kita punya dalil tidak mau jimat. Jimat bukan bagian dari Islam. Anda koar-koar di radio lain, mungkin di di mimbar lain, pakai jimat, ya semonggo sakarepmu. Sing melok sampean cek melok sampean, sing melok kene cek melok kene. Sing penting awake dhewe aja tukaran. Mari kono tok beres. Iya. Jadi gitu aja. Jadi biar masyarakat itu yang menilai, biar belajar, jangan ikut-ikutan saja, ya. Dengar sana suruh pakai jimat, sini tidak boleh pakai jimat, terus ngaji karo-karo. Ya, ngaji karo-karo, kuat-kuatan dalil-dalil endi, hujahnya mana, gitu aja. Yang penting umat Islam jangan sampai berkelahi, bertengkar. Dialog, beda pendapat, masing-masing punya argumentasi, silahkan. Yang penting jangan saling menghujat. Ya, menghujat dalam arti ngilok-ngilok no, ya. Seperti itu jangan. Jadi yang kita bicarakan tadi itu semuanya adalah dalil. Yang kita bicarakan tadi itu apa? Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah. Tidak lebih dari itu. Allah berfirman gini, Rasulullah bersabda gini, para sahabat berkata begini. Selesai, sudah. Gitu aja. Mau, alhamdulillah. Tidak mau, ya sudah. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Sing penting ojo sampai mati nggawa syirik, mati nggawa jimat, gak untung selama-lamanya. Bahkan sahabat Hudzaifah bilang, kalau kamu mati punya jimat, aku tidak akan nyolati jenazahmu. Ini ancaman berat. Seperti itu. Anda mau bantah Nabi, silahkan Anda bantah. Anda mau bantah Hudzaifah dengan berbagai macam alasan, silahkan. Bantah-bantahan itu gampang, gak ada modal. Ya, ini pertanyaannya masih banyak sekali ini. Mohon maaf ya, saya tidak bisa jawab semuanya. Karena kalau saya jawab nanti waktunya sampai maghrib belum selesai. Wallahu alam. Ini juga ada kuis lagi. Ada buku kecil, judulnya Jangan Menyerah, Ada Hikmah di Balik Musibah. Tulisan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, penerbit Kisti Press. Untuk satu pemenang. Ya. Pertanyaannya dikirim ke SMS. Yang pertama masuk dialah pemenangnya. Kalau jawabannya benar, ya. Apa kata Nabi kepada orang yang mati masih punya jimat? Dan apa kata Hudzaifah kepada orang yang mati masih punya jimat? Nah, dua itu aja. Jadi apa kata Nabi kepada orang yang mati masih punya jimat? Dan apa kata Hudzaifah kepada orang yang mati masih punya jimat? Ini sudah ada yang masuk, tidak beruntung gitu saja, tidak lengkap ya. Ini ada lagi masuk neraka enggak disolati, kurang tepat jawabannya. Nah, ini sudah ada yang masuk tepat jawabannya. Tidak akan beruntung selama-lamanya, ini katanya Nabi. Tidak akan mensolatinya. Ini adalah ucapannya sahabat Hudzaifah. Ya, sudah selesai. Ini adalah pemenangnya. Nomor HP-nya 0856 499 49243. Jadi 0856 499 49243. Silakan diambil di Al Wahyudi kalau ikhwan, kalau perempuan silakan diambil di RDI. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi ya, ada yang setuju dengan pembahasan-pembahasan ini, alhamdulillah silahkan.
Ada yang tidak setuju, ya silahkan juga. Kewajiban para nabi, para rasul dan pengikut mereka adalah menyampaikan. Yang penting umat Islam harus tetap menjaga persatuan, jangan sampai pecah belah. Kalau mau menyampaikan dengan dasar ilmu, jangan hanya bersumber emosi dan semisalnya. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.